الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أصفيائه في الآفاق وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه في الدين وفاق وسقوا أرباب معاملته من لذيذ مناجده شرابا عذاب المذاق فأقبلوا لطلب مراضيه على أقدام السبق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السبق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, jika diibaratkan arena pacuan kuda, maka bulan Ramadan merupakan momen bagi umat Islam untuk berlomba-lomba meraih pahala ibadah sebanyak mungkin. Ada yang siang malam bertadarus Al-Quran, ada pula yang rajin sholat taraweh dan rokaat dari rokaat pertama sampai witir. Ada juga yang rajin berjamaah sholat 5 waktu ke masjid tanpa absen dan sebagainya. Namun tidak jarang kita temui orang hanya semangat di awal, tapi begitu masuk separuh bulan terakhir, stamina ibadahnya menurun. Riuh suara tadarus Al-Quran mulai redup, jumlah sholat sof, tarawih hingga baris demi baris intensitas jamaah sholat 5 waktu di masjid juga mulai menurun. Inilah realita naik turun semangat ibadah yang kerap ditemui saat Ramadan. Oleh sebab itu perlu kita cari obatnya. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa tip untuk merawat semangat ibadah saat Ramadan. Di antaranya, yang pertama adalah hindari makan terlalu kenyang. Sudah menjadi kebiasaan, waktu berbuka puasa seolah menjadi momen balas dendam. Setelah seharian penuh menahan lapar dan dahaga, segala rupa hidangan disajikan di meja makan. Selesai buka puasa, perut kekenyangan sehingga menyebabkan malas bergerak, termasuk untuk beribadah. Inilah penyebab umum malas beribadah, terutama sholat taraweh yang dialami banyak orang saat Ramadan. Makan terlalu kenyang merupakan bentuk perilaku berlebihan yang dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam khulu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap masuk masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf 31. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, maka terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah juga pernah bersabda, Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni bihasbi ibni adama akalatun yukimna sulbah fa in kana la mahalata fa sulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun
jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Menguatkan hadis di atas, Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan, Asyab'u yusqil badan wa yuqsil qalba wa yuzilul fitnata wa yujalibun naum wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah. Makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah. Abu Nu'aim Al-Asfihani, Hilyatul Awliya. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama puasa adalah untuk mengendalikan syahwat dengan cara mengatasi konsumsi makanan. Jika berbuka puasa berlebihan berarti telah mengabaikan tujuan inti tersebut. Makan terlalu kenyang akan mengakibatkan syahwat. Jika syahwat aktif, maka setan mudah masuk ke dalam tubuh. Jika setan masuk, maka akan menjerumuskan ke dalam berbagai perbuatan maksiat. Al-Ghazali menyebut orang yang makan terlalu kenyang saat berbuka puasa tak ubahnya arsitek andal yang membangun gedung megah dengan susah payah, tapi kemudian ia robohkan sendiri. Gedung megah yang dimaksud adalah ibadah puasa. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 318 sampai 319. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, upaya yang bisa dilakukan untuk merawat semangat ibadah selama Ramadan adalah dengan mengakhirkan sahur. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah anjuran sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Umat Yahudi dan Nasrani juga memiliki syariat puasa, tapi tidak punya anjuran ini. Salah satu hikmah adanya anjuran sahur adalah menjaga stamina tubuh dari pagi sampai sore agar tetap kuat dalam beribadah. Lebih dianjurkan lagi jika sahur dilakukan pada sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu imsak, sebab semakin diakhirkan maka stamina tubuh bisa bertahan lebih lama. Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhiru as-sahur." Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Terkait beberapa jarak waktu antara sahur dan subuh yang dianjurkan, Nabi menyampaikan kurang lebih setara dengan waktu untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Dalam satu hadis diriwayatkan an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu maqala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadra 50 ayat. Dari Zaid bin Sabit, dia berkata, sekali waktu kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau beranjak untuk melaksanakan sholat. Zaid bertanya, berapa jarak waktu antara azan subuh dengan sahur? Nabi menjawab, kurang lebih setara lama waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, upaya berikutnya adalah menjauhi perbuatan maksiat. Dosa-dosa yang kita perbuat akan menjadi beban spiritual sehingga menjadikan malas beribadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan orang yang gampang melakukan maksiat akan membuat hatinya keras dan dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini yang akan membuat dia malas beribadah. Al-Ghazali kemudian mengutip kisah seorang laki-laki yang mengadu pada Hasan Al-Basri karena susah bangun malam untuk melakukan tahajud. Laki-laki itu berkata, wahai Abu Sa'id, yaitu Hasan Al-Basri maksudnya, semalaman aku dalam keadaan sehat. Lalu aku ingin melakukan sholat malam dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci. Tapi mengapa aku tidak dapat berbangun? Hasan Al-Basri menjawab, dosa-dosamu telah mengikutimu. Al-Ghazali juga mengutip kisah penyesalan Sufyan Ats-Tsauri karena tidak bisa sholat tahajud gara-gara melakukan satu dosa. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, aku tidak mampu sholat malam selama 5 bulan gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Sufyan lalu ditanya, memang dosa apa yang telah kau perbuat? Sufyan menjawab, sekali waktu aku melihat seorang laki-laki menangis, lalu aku membatin bahwa laki-laki itu hanya pencitraan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 466. Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan terkait pengaruh perbuatan maksiat. Salah satunya membuat tubuh malas beribadah.
Ia berkata, inna lil hasanati diya'un fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa anna lis sayyiati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fid din wa naqsan fil rizqi wa budatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat yang bisa Khatib sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan semaksimal mungkin melalui berbanyak amal ibadah dan konsisten mengamalkannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.